Kalau sistem zonasi yang ada ini diberlakukan, ya sebetulnya bagus. Akan tapi karena mutu kemudian sarana dan prasarana dari sekolah swasta itu kan tidak berimbang. Lebih banyak yang boleh dikatakan ya dibanding sekolah negeri itu masih kurang jauh lah. Untuk itu saya berpendapat, ya itu sudah saya sampaikan juga di komisi, bahwa untuk anggaran pendidikan khususnya di dinas pendidikan ini akan membantu baik gurunya maupun sarana prasarana, honor gurunya untuk sekolah swasta ini agar dianggarkan oleh pemerintah melalui dinas pendidikan. Itu berkaitan dengan politik anggaran tadi. Makanya untuk anggaran ya dinas pendidikan ini harus ada sekolah prioritas untuk sekolah-sekolah swasta itu khususnya. Sekolah swasta mana yang bisa di-up untuk dia sejajar dengan sekolah negeri, itu harus dibantu. Oh ya, kalau ya langsung semuanya ya memang tidak mungkin lah. Ya karena yang namanya APBD itu tentu kan terbagi-bagi. Ya memang yang pertama 20% itu harus di dinas pendidikan. Yang tak kalah pentingnya kan ya juga sarana dan prasarana termasuk ya jalan, gorong-gorong dan lain sebagainya kan juga perlu. Begitu juga masalah kesehatan, masalah sosial masyarakat, seni dan budaya yang ada kaitannya dengan ya dinas pendidikan ini juga kurang tersentuh menurut saya. Ada itu tempo hari beberapa kepala sekolah itu mengadu pada kita agar pembangunan untuk sekolah negeri itu yang rencana tempo hari di Blimbing itu lah, apa itu kan juga minta dibangun. Ya di Telogomas itu juga ya minta dibangun ya sekolah baru. Ya tapi ya menurut saya itu tidak mungkin. Bagaimana juga ya sekolah swasta ini justru yang pertama kali membantu di dunia pendidikan ini kan ya berdirinya sekolah-sekolah swasta ya kayak di Muhammadiyah, kayak di NU itu juga kan ini tidak bisa kita memandang sebelah mata bahwa ini semua ikut membantu program-program pemerintah sebelum kualitas dari sekolah-sekolah negeri yang milik pemerintah itu ya hampir merata lah bagus, dan sekolah-sekolah masih terbatas. Ini muncul ya kemudian dengan kondisi pemerintah yang lebih bagus, dia memperhatikan dunia pendidikan, kemudian ini diabaikan begitu saja. Ini ya kurang fair kalau menurut saya, ya kurang adil lah kayak. Ya rekomendasinya yaitu agar ya pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan hadirnya itu apa dalam penganggarannya. Ya penganggaran misalnya honor dari guru-guru yang ada di sekolah swasta ini ya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian ya dana BOS, dana BOP ya paling tidak itu sama dengan di sekolah negeri. Ya pasti bengkak. Tapi yang namanya pendidikan itu merupakan investasi dari
dari sebuah bangsa, dari sebuah negara terhadap warga negara terhadap bangsanya. Khususnya di Malang ya sama, investasi pemerintah juga terhadap itu rakyatnya, terhadap masyarakatnya. Untuk ya memang tidak bisa ya sekedar membalik ya tangan. Ya makanya harus itu yang namanya politik anggaran itu betul-betul kita tata, ada skala prioritas yang penting. Ya kemudian dunia pendidikan khususnya juga begitu. Berapa sih sesungguhnya ya warga misalnya tahun ini yang duduk di bangku sekolah mulai PAUD, SD, SMP, SMA dan seterusnya. Karena kita berbicara di kota ya tentunya mulai PAUD sampai di yaitu SMP. Berapa yang belum sekolah di PAUD, di SD dan SMP, harus ada datanya itu. Baru kita bisa menyelesaikan itu. Ya bila perlu per kelurahan, misalnya kelurahan ini ada sekian. Kan masing-masing daerah itu tuh pendekatannya tentu berbeda ya. Terhadap warganya itu berbeda, tidak bisa dipukul misalnya sama rata gitu, tidak bisa. Ada pendekatan mungkin secara kultural agar masyarakat itu betul-betul ternyata ya pendidikan usia dini itu penting. Ya sekolah itu ya penting. Ya mungkin itu Mas. Justru itu peran pemerintah ini penting. Peran pemerintah ini penting untuk sosialisasi terhadap masyarakat. Ya misalnya sekolah A, B, C. Oh, ini sekolah A, B, C, D, E, F itu kan ada. Yang A, B ini sudah selesai Bu. Insya Allah itu sama. Ya dari segi kualitas gurunya, sarana prasaranya, pemerintah yang membantu di sana. Ini perlu sosialisasi dan komunikasi terhadap warga ini